Nah, di video ini Kakak akan jelaskan, cara pengerjaan soal yang termasuk golongan permutasi ya. Ini urutannya diperhatikan ya, Dek, di mana AB itu tidak sama dengan BA dan posisinya sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah ada unsur poin-poin ini berarti dia masuk ke dalam permutasi ya. Ini ya, ada 5 macam ya. Permutasi yang kemarin Kakak jabarkan, permutasi N unsur, kita pakai rumus ini. Kemudian permutasi unsur yang sama, kita pakai yang ini ya. Kemudian permutasi berulang dari N unsur, tipe permutasi terdiri dari K unsur. Ingat, K unsur itu kemarin Kakak bilang, kalau misalnya dia satuan berarti K-nya 1. Kalau dia puluhan berarti K-nya 2. Kalau misalnya dia ratusan berarti K-nya 3. Kalau misalnya dia ribuan, nah dan seterusnya gitu ya. Adik-adik ya, jangan lupa. Kalau dia ribuan berarti K-nya 4 gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan bingung ya. Kemudian yang keempat ada permutasi siklis ya, di mana dia ada duduk melingkar dan juga duduk berjajar ya. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa lihat video sebelumnya ya adik-adik ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian. Nah, kalau sudah nomor antrian, berarti itu masuk ke dalam permutasi ya adik-adik ya. Nah, ini kata-katanya sudah dijabarkan, sudah dikasih tahu 0, 1, 2, dan 3 gitu ya adik-adik ya. Terdiri dari 3 angka katanya adik-adik. Jadi berapa pilihan nomor antrian yang dapat dibuat. Nah, katanya tidak memuat angka yang sama ya adik-adik ya. Berarti dia angka berbeda ya. Kalau misalnya dikatakan tidak memuat angka yang sama. Sehingga N-nya sama dengan 4 ya. Nah, R-nya itu adalah nomor terdiri dari 3 angka berbeda gitu ya adik-adik ya. Sehingga nanti dia permutasi 3 dari 4 gitu ya adik-adik ya. Hasilnya adalah 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial. Nah, ini 4 kurang 3 itu sama dengan 1 ya adik-adik. Sehingga 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya adalah si 24. Ya. Contoh soal kedua, setiap tahun SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, sudah ada jabatan nih. Berarti dia masuk ke dalam permutasi ya adik-adik ya. Nah, katanya dari 5 orang ya. 5 orang. Jabatannya kan ada 3 gitu ya. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga permutasi 3 dari 5. 3 jabatan 3 jabatan untuk dari 5 orang gitu ya. Jadi dari 5 orang ini akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, bendahara gitu ya. Sehingga 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial ya adik-adik ya. Nah, 5 kurang 3 itu sama dengan 2 faktorial. Nah, 5-nya kita jabarkan, 5 faktorialnya kita jabarkan menjadi 2 faktorial ya adik-adik. Kenapa? Supaya kita tinggal mencoret, biar lebih gampang ya. Ini hasilnya 1. Langsung saja kita kalikan, 5 kali 4 kali 3 hasilnya, kali 1 hasilnya 60. Berarti ada 60 cara gitu kan. Untuk contoh ketiga, suatu keluarga yang terdiri atas 6 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini kasusnya permutasi siklis ya adik-adik, yaitu duduk melingkar gitu ya. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda katanya adik-adik ya. Berarti kita gunakan si permutasi siklis ini yang mengelilingi meja ya. Nah, N-nya kan ada 5 tuh. Ya, karena kan 6 orang yang mau duduk. Maka kita pakai nanti PN rumusnya itu PN sama dengan N dikurang 1 faktorial ya adik-adik. Langsung saja P6 sama dengan N-nya 6, 6 dikurang 1 faktorial gitu adik-adik. Nah, 6 kurang 1 itu kan 5 faktorial gitu ya. 5 hasilnya jadi 5 faktorial.
sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kita jabarkan dari si 5 faktorial ya adik-adik ya. Jangan lupa ya. Maka cara duduknya nanti adalah sebanyak 120 cara, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120 cara. Ya adik-adik ya, gampang ya. Kemudian contoh keempat, berapa banyaknya permutasi dengan cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi. Sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Jadi sudah ada satu orang yang harus duduk di situ, nggak bisa berubah. Jadi kursinya nggak bisa diganggu-gugat gitu ya. Nah, karena katanya sudah ada permutasi dengan cara duduk, berarti itu udah soal permutasi gitu adik-adik. Ya. Nah, N-nya, untuk mencari N, tadi kan kursinya sudah ada orangnya kan sudah ada 8. Ada 8 orang ya, tapi kan sudah ada duduk. Berarti berkurang 1 gitu kan. Seorang selalu duduk di kursi, berarti tinggal 1, berarti tinggal 7 orang lagi gitu ya adik-adik. Kemudian si R-nya, tadi kan 4 kursi nih. Tapi kan sudah diduduki 1, berarti kursinya tinggal 3 lagi adik-adik gitu ya. Jadi, banyak caranya itu permutasi 3 dari 7 gitu ya. 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. Nah, ini kita cari jadi 4 faktorial. Ini kita jabarin sampai 4 faktorial ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Ini 4 faktorialnya kita coret ya adik-adik. Langsung kita kalikan saja. 7 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 210.